TV Belang saat ini sedang berada di Aula Gelekat Nara, di mana seperti yang tertera ada musyawarah cabang 8. Dan sudah ada bersama saya Bapak Petrus PDBK, ini selaku Ketua PON Cabang Gerakan Flores Timur. Nah, kita akan bertanya-tanya terkait dengan kegiatan hari ini, kemudian seperti apa nanti pramuka di tahun-tahun berikutnya. Dan saya akan berbincang-bincang dengan bersama pagi. Salam pramuka. Oke. Sehat. Jadi bisa dijelaskan dulu terkait dengan kegiatan hari ini musyawarah cabang ke-8 ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Hari ini Gerakan Pramuka Berwartir Cabang Flores Timur menyelenggarakan musyawarah cabang 8. Seyogyanya harus 2024 karena berbagai kondisi ya baru bisa dilaksanakan tahun 2025. Tentunya sangat berkaitan erat dengan persediaan dana anggaran untuk bisa memfasilitasi seluruh kegiatan. Hari ini kita menghadirkan semua kuartir ranting, disingkat biasa dengan kuaran, ketua dan sekretaris kuaran dan 19 kecamatan se-Kabupaten Flores Timur yang mewadahi gerakan di tingkat kecamatan. Kuaran-kuaran itu yang membawahi budak-budak yang berpangkalan di setiap satuan pendidikan, baik SD, SMP, SMA, SMK, SMA, madrasah aliyah yang ada di wilayah kecamatan itu secara struktur mereka berada di bawah kuartir ranting dan selanjutnya ke kuartir cabang, sehingga keberadaan gugus depan di satuan pendidikan seyogyanya dipahami itu adalah milik kuartir. Maka seluruh kegiatan kepramukaan di setiap gugus depan menjadi tanggung jawab kuartir, berjenjang kuartir ranting, kuartir cabang. Hari ini muara kegiatan semua dari bawah ke atas kuarcap, dari kuarcap turun ke tingkat gugus depan melalui peserta kuartir ranting itu kita coba membangun kolaborasi pemahaman terkait dengan pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam musyawarah cabang 7 2018 lalu. Sehingga secara umum tadi sudah bisa mendengar beberapa program prioritas di bidang bina muda itu terkait dengan peserta didik, bina wasa itu terkait dengan para pembina, berkaitan dengan kehumasan itu promosi-promosi kegiatan dan juga pengabdian masyarakat dan juga pada aspek anak. Secara umum boleh saya katakan terekam dalam laporan pertanggungjawaban tadi itu untuk bina muda ini ada peningkatan secara keseluruhan, cuman masih terus harus dibenahi terkait dengan kegiatan rutin. Peserta didik itu seyogyanya di setiap gugus depan satuan pendidikan itu ada latihan rutin mingguan untuk menjawabi pencapaian syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus bermuara sampai ke pramuka Garuda. Sasaran sekarang ini adalah pencapaian pramuka Garuda. Karena gelar itu anak-anak hebat dari bangsa ini. Dan itu dia harus melewati seluruh proses itu, baik di jenjang siaga, penggalang, penegak, dia harus mencapai sampai dengan predikat pramuka Garuda. Itu anak-anak yang menjadi kebanggaan betul. Nah, semua aspek dia penuhi. Ya, baik dari sisi karakternya dia, kepribadian dia betul memiliki semua kepribadian positif untuk membangun hidup, semangat kebangsaannya dia, juga keterampilan ini tidak hanya sebatas kemampuan bermain serobot, proses sandi, tidak, itu hanya sebatas alat, tapi lewat alat-alat itu dia membentuk kepribadian yang memiliki keterampilan sebagai pegangan hidup dia ke depan. Jadi lebih luas pengertian keterampilan ini, mengatur hidupnya sendiri, menjaga diri dan segala macam, itu juga bagian dari kemampuan keterampilan ini.
Terima kasih. Ini terkait dengan musyawarah cabang ini punya tema ya, membangun generasi emas melalui pramuka, semangat lompat dan jawab Flores Timur. Kenapa kemudian ini Ya. harus generasi emas? Pertama harus dipahami bahwa secara nasional ini sudah menjadi program nasional emas, bangun generasi emas 2045 mendatang. Lalu melalui wadah pramuka kita ambil moto atau visinya Pak Bupati, karena Bupati maupun wakil Bupati eksekusi pramuka dalam jabatan selaku Kamacap dan wakil Kamacap. Sehingga bagaimanapun generasi muda yang tergabung dalam gerakan pramuka ini, kita harus mendampingi, mengarahkan untuk pencapaian visi misi dari pimpinan kabupaten kita melalui giat-giat kepramukaan sesuai dengan prinsip-prinsip kepramukaan yang ada, baik dari sisi metode kepramukaan, baik dari sisi aktivitas rutin umum lainnya, itu juga kita mengarahkan. Dan ini tidak bisa hanya mengandalkan kami yang di kuartir. Ujung tombaknya ada di gugus depan sebetulnya. Wajah gerakan pramuka itu harus nampak di gugus depan, KUDEP. Olehnya penguatan kompetensi, kapasitas pembina KUDEP ini mutlak. Dan ini yang masih harus diperjuangkan dalam program bina dewasanya. Bina dewasa itu bina orang dewasa. Nah, ini yang harus, karena bagaimanapun seorang pembina pramuka di KUDEP harus memiliki SIM, ijazah mahir dasar, ijazah mahir lanjutan, minimal mahir dasar. Tapi kalau dia sebagai pembina penanggung jawab, dia harus memiliki ijazah mahir lanjutan. Mahir lanjutan. Ya, tahapan itu ijazah. Jadi tidak semua orang bisa menjadi pembina. Boleh, tapi kalau dari sisi kelayakan, kompetensi, tidak. Karena itu sekolah harus bisa memberikan perhatian secara selektif guru-guru mana yang harus dipersiapkan untuk menjadi pembina dengan diberi kesempatan mengikuti jenjang pendidikan mahir dasar, mahir lanjutan ini. Sementara ke kuartir ranting ini kegiatan-kegiatan terprogram berskala bulanan, tribulan. Dia kuartir tidak punya peserta didik, ya, peserta didik di situ. Jadi perlu ada penguatan ini dalam koordinasi, kerjasama, kolaborasi kuartir ranting, kuartir cabang, tetapi juga dengan instansi-instansi satuan karya. Ada sekitar 12 instansi yang tergabung dalam satuan karya pramuka ini. Katakanlah seperti hadir hari ini dari Kodim, itu Saka Wirakartika, dari Polres itu Saka Bayangkara, dari pertanian atau apa tadi itu dari Saka Taruna Bumi, lalu ada kesehatan itu Saka Bakti Usada. Kemarin kami juga dengan Saka Pom dari Depom Balai itu ada. Jadi ada 12 dan rata-rata sekitar 10 satuan kerja itu ada di sini. Cuma saya belum secara optimal membangun kemitraan ini, karena bagaimanapun kami kuartir Cuacap itu hanya sebatas menyiapkan peserta didik. Materi itu harus datang dari instansi-instansi teknis itu, dan juga seyogyanya tidak hanya materi, duitnya, anggaran, pendukungan itu juga saya belum semuanya bisa menjawab. Ini kemudian menghasilkan ketua baru. Ya, benar. Mucal kali ini juga secara perordinnya untuk di samping pertanggungjawaban kerja-kerjanya pengurus periode 2019-2024, juga ini ajang pemilihan ketua dan segenap pengurus baru periode 2025-2030. Jauh sebelum ucap ini, kuartir cabang kami sudah menyurati kuartir ranting, di samping memberikan laporan kegiatan dengan data potensi peserta didik anggota di Kuaran, juga memberikan masukkan nama calon pengurus
sampai dengan ketua untuk ditetapkan, dipilih dan ditetapkan di Mucak ini sementara. Itu sudah ada bocoran atau apa? Ya, ada beberapa nama yang sudah dimasukkan, termasuk juga kita secara kuasa dan 1-2 orang melihat berbagai kondisi keluarga kita dengan gambaran yang tadi saya sudah coba buka secara baik. Kita meminta kesediaan Bapak Wakil Bupati Pak Ignas untuk berkenan memimpin keluarga cabang Gerakan Pemuda Flores Timur melalui Pak Bupati juga. Karena bagaimanapun melekat tadi, maka kami minta pertimbangan ke Pak Bupati, terus sudah bertemu Pak Bupati, sudah bertemu Pak Wakil Bupati, mereka juga orang Pramuka, bukan diambil dari luar, mereka sudah berada di Gerakan Pramuka dalam posisi yang berbeda, di samping selaku Madi Cap, tapi juga secara lebih teknis masuk menangani memimpin gerakan ini ke depan. Nanti dibantu oleh andalan-andalan cabang yang memang orang Pramuka untuk secara teknis. Beliau sudah setia. Gitu. Teman-teman yang lain juga berkenalan, ada yang masuk nama-nama, itu tentu akan kita akomodir dalam kesempatan sekarang sebentar, lalu diposisikan pada kepengurusan lengkap. Jadi terkait dengan Bapak Wakil Bupati Bapak Ignas SPP yang menjadi ketua Pacak ini terkait dengan 12 putra tadi, itu harapannya aspek tadi 12 putra itu tidak dipoding. Oh tidak hanya itu. Secara biar apa kemudahan untuk mengkomunikasikan. Tidak juga, tidak. Memang itu menjadi perannya juga sebagai ketua keluarga, tapi tidak hanya mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari instansi terkait, tapi seluruh pengelola gugus depan, gerakan Pramuka mulai dari gugus depan, keluarga ranting, keluarga cabang, itu menjadi tanggung jawab beliau. Bahwa pimpinan-pimpinan instansi itu juga sudah ex officio selaku anggota Madi, semakin lebih ya, jadi semakin mudah dalam koordinasi. Gitu. Hampir mau Agustus ini sudah masuk Agustus. Kegiatan ya. Kegiatan nanti ya apa? Program rutin tahunan Yongsor peringatan Hari Pramuka itu perkemahan besar. Oke. Akan terjadi di mana? Akan terjadi di Taman Bunga. Tahun ini di Taman Bunga. Panitia semua sudah terbentuk, persiapan lapangan juga. Persisnya di desa? Di desa Batu Lodong di belakang SMP Negeri Tanjung Bunga itu. Dia lokasinya di situ. Mudah-mudahan. Sekarang sedang dalam pendaftaran peserta, kita berharap banyak peserta itu. Seperti tahun kemarin itu pesertanya 2.432 peserta. Bisa dibayangkan. Ya kita berharap datang dari semua wilayah kecamatan. Ya, mudah-mudahan. Apa harapan? Ya kita berharap bahwa lewat kegiatan itu mudah-mudahan kita betul bisa membangun persaudaraan sejati sejalan dengan kode etik mereka setia dan dharma itu. Kita membuka ruang dialog ya hidup. Kita juga membuka ruang untuk saling belajar, saling mengenal. Juga lewat satuan-satuan karya tadi bisa meningkatkan juga kemampuan tadi lebih pokok itu adalah membangun persaudaraan. Boleh sampaikan pesan kepada anak-anak kita yang masih belum memutuskan atau baik untuk adik-adik yang masih ragu, belum termotivasi untuk menjadi anggota Pramuka. Mari bergabung. Ada banyak hal yang bisa kamu dapat
dalam kegiatan-kegiatan ke pramukaan ini. Yang sudah pasti adalah dapat banyak sahabat-sahabat baru dari berbagai wilayah, banyak keterampilan yang bisa diperoleh, juga karaktermu akan betul diasah, dibina secara baik, berjenjang, mengacu pada syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus sampai dengan pramuka Garuda. Sehingga generasi emas yang sepanjang ini didengung-dengungkan oleh bangsa dan negara kita bisa tercapai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itulah perbincangan kami dengan Bapak Petrus PDBK terkait dengan kegiatan hari ini Muscap dan juga persiapan nanti tanggal 14 Agustus di mana akan ada kemah di Kecamatan Tanjung Bunga. Saya Sefi Bulan bersama Doni Fernandes melaporkan dari